Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang Bunda mau bacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah membaca cerita, siswa dapat menyebutkan tata cara merawat hewan dengan benar. Setelah mengamati, siswa dapat menggali informasi mengenai ungkapan pemberitahuan dengan benar. Melalui latihan pada buku teks, siswa dapat memasangkan gambar dengan cara merawatnya secara tepat. Nah, melalui latihan pada buku teks, siswa dapat menentukan ungkapan pemberitahuan dengan tepat. Yang kelima, setelah membaca cerita, siswa dapat mengenal hewan buas dan jinak dengan benar. Yang keenam, melalui kartu bergambar, siswa dapat membandingkan banyak benda dengan benar. Yang ketujuh, melalui permainan tebak hewan, siswa dapat menyebutkan nama hewan berdasarkan ciri fisiknya dengan benar. Nah, sekarang boleh buka buku halaman 44. Pembelajaran 1. Membaca cerita. Hewan peliharaan kakek. Kakek Salman memelihara beberapa ternak, ada domba, ayam, dan angsa. Kakek memelihara hewan di dalam kandang. Di depan kandang ada tulisan, tata cara merawat hewan. Yang pertama, jadwal memberi makan pagi dan sore. Yang kedua, jadwal membersihkan kandang setiap hari. Yang ketiga, jadwal memberikan vitamin seminggu sekali. Selain itu, kakek menuliskan beberapa peraturan. Dilarang memberi makan hewan sembarangan. Dilarang mengganggu hewan. Kakek sangat disiplin dalam memelihara hewan peliharaan. Hewan peliharaan kakek tumbuh sehat dan besar. Nah, selanjutnya di halaman 45 kita akan belajar menggaris ungkapan pemberitahuan. Sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang ungkapan pemberitahuan. Pasti sudah tahu. Kakek Salman sangat menyayangi hewan peliharaan. Itu contoh ungkapan pemberitahuan. Kakek Salman membuat peraturan jika kita berkunjung ke kandang. Nah, di atas adalah contoh ungkapan pemberitahuan. Ungkapan pemberitahuan yaitu untuk memberikan sesuatu. Nah, ungkapan pemberitahuan dapat disampaikan secara lisan dan tertulis. Nah, selanjutnya buka bukunya halaman 48. Pasangkan gambar dengan cara merawatnya secara tepat. Di sini ada gambar dan tulisan tentang cara merawat hewan. Misalnya, yang pertama itu ada Salman sedang memberi makan ikan. Mana ya? Kita tarik garis. Oke, betul. Ini contohnya. Nanti teman-teman boleh kerjakan. Selanjutnya nih, ada yang sedang membersihkan akuarium, terus membawa kucing ke dokter, sama membersihkan kandang, dan terakhir memandikan kucing. Ini ada di halaman 48. Oke, selanjutnya kita buka halaman 49. Di sini ada kegiatan menentukan ungkapan pemberitahuan. Berikan tanda centang atau checklist pada kalimat yang merupakan ungkapan pemberitahuan. Misalnya, dilarang mengganggu hewan. Ini adalah ungkapan pemberitahuan. Berarti kita beri tanda checklist. Nah, selanjutnya yang kedua, ayo kita bermain dengan kucing peliharaanku. Berarti ini adalah kalimat ajakan, teman-teman. Ini nanti disilang. Selanjutnya boleh dikerjakan ya. Oke, kita lanjut di halaman 50. Pembelajaran 2. Bacalah teks berikut.
mengenal hewan buas dan jinak. Di sekitar kita ada banyak jenis hewan, ada hewan jinak dan ada hewan buas. Hewan peliharaan biasanya sudah jinak. Hewan buas sebaiknya tidak dipelihara, mereka hidup liar di alam bebas. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara. Memelihara hewan buas harus ada izin dan pelatihan. Nah, sebutkan secara lisan contoh hewan buas. Anak soleh pasti bisa. Nah, di sini ada banteng. Salah satunya itu adalah contoh hewan buas. Teman-teman pasti bisa menyebutkan hewan buas lainnya. Selanjutnya kita akan membandingkan banyak benda. Ada di halaman 51 dan 52. Di sini ada gambar burung. Kita hitung seperti biasa, ini satu barisnya ada 10. Kita hitung ke bawah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 1, 2, 3. 73. Burung ada 73. Dan kupu-kupu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 84. Nah, dan yang terakhir ikan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Burung ada 73, kupu-kupu 84, dan ikan ada 80. Nah, diskusikan bersama teman. Mari kita jawab bersama-sama ya. Tadi menurut teman-teman hewan apa yang paling banyak? Oke, betul, kupu-kupu. Betul, kupu-kupu adalah hewan yang paling banyak karena ada 84. Nah, hewan yang paling sedikit adalah burung karena ada 73. Nah, sekarang kita membandingkan nih. Ikan itu lebih sedikit dari kupu-kupu. Oke, ikan lebih sedikit dari kupu-kupu. Selanjutnya, burung lebih sedikit dari ikan karena burung ini ada 73, dia sedikit. Burung lebih sedikit dari ikan. Sekarang kita jawab yang terakhir. Kupu-kupu lebih sedikit atau lebih banyak? Kupu-kupu lebih banyak dari ikan karena kupu-kupu jumlahnya 84 dan ikan adalah 80. Nah, sekarang tugasnya adalah urutkan hewan dari yang paling banyak. Oke, teman-teman nanti tulis ya urutan hewan yang paling banyak dan urutan hewan yang paling sedikit. Dari yang paling banyak dan dari yang paling sedikit. Nah, ini yang terakhir. Ayo bermain menyebutkan nama hewan liar berdasarkan ciri-ciri fisiknya agar kamu dapat menjawab dengan benar. Aku sejenis binatang jinak. Aku berkaki 4. Lariku kencang. Aku bisa ditunggangi. Siapakah aku? Di sini sudah ada gambarnya juga ya. Itu adalah kuda. Tuh, teman-teman tinggal tulis ke bawahnya. Ini tugasnya ada di halaman 48 dan 53. Nah, sekarang Bunda mau bacakan duniawi. Binatang buas berbahaya bagi manusia. Binatang buas tidak untuk dipelihara. Memelihara binatang buas harus mendapat izin dan pelatihan dari pemerintah. Ayo kita jaga kelestarian hewan di hutan agar mereka tidak punah karena diburu oleh manusia. Uhrawi, kita diperbolehkan memakan hewan ternak seperti domba, kambing, sapi, dan ayam. Allah mengharamkan kita memakan daging buas seperti harimau, ular, serigala, singa, dan buaya. Rasulullah SAW bersabda, setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Nah, tadi kita belajar tentang hewan peliharaan, hewan buas, hewan jinak, perbandingan, dan kalimat pemberitahuan. Oke, sekian dulu dari Bunda. Nah, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.